Dilihat dari picture message-nya atau profil picture-nya, ini udah jelas sebenarnya anaknya ini kenapa gitu, atau orang yang punya ini sebenarnya sifatnya apa. Dia sengaja pakai simbol pork festival, festival makanan babi. Nah, apa yang disebut Fufafa ini memang menurut saya sudah di luar nalar manusia. Kestabilan politik ini kelihatan sekali mau dijaga dengan rapi. Kita tahu sekarang ada kantor komunikasi presiden yang lebih rapi dengan segala macam ininya ya, jajarannya kita semua tahu, banyak kawan-kawan kita juga di situ. Jadi ingin dijaga betul, dan teman-teman dan ibu bapak ingat bahwa ada laporan juga bahwa ada permintaan misalnya kepada Komnas HAM, paling tidak itulah yang diberitakan oleh Tempo, meminta supaya kasusnya Cak Munir itu jangan diapa-apain dulu paling tidak sampai 100 hari. Jadi mau dijaga betul kestabilan politik dalam tanda kutip. Inilah kasus, dan kita langsung pada satu subjek yang akhir-akhir ini sangat mencuat, yaitu salah satu akun yang namanya Fufafa. Dilihat dari picture message-nya atau profil picture-nya, ini udah jelas sebenarnya anaknya ini kenapa gitu, atau orang yang punya ini sebenarnya sifatnya apa. Dia sengaja pakai simbol pork festival, festival makanan babi, tahun 2016 di Semarang. Waktu itu ada di Plaza Semarang. Jadi dilihat saja sudah kelihatan. Nanti akan kelihatan sifat-sifat dari orang yang punya akun Kaskus ini. Dan dia memang sudah disebut Kaskus edik. Kalau Kaskus yang masih awal, dia Kaskuser namanya. Tapi kalau sudah edik, itu berarti tiap hari bisa posting banyak. Lanjut, next. Dia juga punya akun, namanya Cilipari. Cilipari itu juga ada akun di Kaskus, tapi tidak terlalu aktif. Lanjut, next. Nah, saya akan menunjukkan kalau sementara ini banyak hoax yang mengatakan kita ini para pejuang ini hanya omong-omong saja. Silahkan lihat presentasi ini. Nanti ini benar-benar ilmiah dan siap diuji coba. Ya, detail banget. Jadi pertama kali adalah ini ada akun namanya RKGBRN. Siapa RKGBRN? Dilihat dari kata-kata yang jelas. Jadi ada yang tanya, RKGBRN, Gibran, dia kabarmu? Gak ikut kampanye Papa Tercinta di Jakarta. Ini 2012. RKGBRN adalah Gibran. Clear? Dan ini banyak sekali. Ya, saya contohkan satu aja. Next. Nah, apa yang disebut Fufafa ini memang menurut saya sudah di luar nalar manusia. Dia pernah nulis Fufafa ini tahun 2014. Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Terus pas menunjuk dia mengibarkan bendera merah putih, lalu berteriak titik gitu ya. Kembalilah ke pelukanku. Terus habis itu dia gelinding ke bawah seperti seekor landak. Pas sampai di bawah dia langsung membeli jagung bakar. Saya bukan psikolog apalagi psikiater, karena Dr. Tifa pernah menjelaskan makna ini. Orang yang menulis seperti ini orang yang sakit jiwa. Iya, nggak jelas ini pikirannya. Lanjut, next. Ini dia nulis 2014 Agustus. Udah dibela-belain jadi mualaf, malah dicerain istri, punya anak homo, tinggal satu, gagalnya pres, silahkan dibaca. Ya, saya aja nggak kuat sampai baca Pak Edi. Ya. Lanjut, next. Nah, ini nggak usah saya baca semua ya, tapi kotor sekali kata-katanya ya. Tuh, yang paling kanan tuh, ganteng, ya. Kiri, pengamat apa sih? Pengamat ya. Inilah tulisan-tulisan dari Fufafa. Lanjut. Saya nggak perlu bacakan semua, nanti copy aja. Ini sudah saya kumpulin biar gampang. Kalau Prabowo buta hatinya, kalau gua jadi Najwa, gua tampolin satu-satu orangnya Prabowo, terus ini ada fotonya Pak Prabowo, terus dikatakan muka pembantu itu, ya. Prabowo makan gorengan, besoknya langsung gitu. Aduh, kasar banget orangnya. Lanjut, next. Nanti tugasnya Mbak Bivitri, Kang Dedi, terus
Pak Eros ini untuk mencer ini orang dengan kayak gini itu kayak apa gitu ya. Saya bawa bukti-bukti. Boleh bawa sabu asalkan seiman. Ya. Wok, goblok gitu. Itu bukan BK, itu hinaan untuk Pak Prabowo. Wok gitu ya. Gagal, ya. Jalan lunak KNTL itu artinya apa ya? Lunak, ya. Nggak ngerti ya. Lanjut, next. Ini bahkan menghina lambang negara kita yang waktu itu dipakai oleh Pak Prabowo, Garuda Merah. Garuda Merah adalah burung yang sedang mengalami menstruasi, ya kan? Apa yang dia tulis? Segera beli pembalut biar nggak bocor dulu, karena beliau kan sering bilang bocor Pak Prabowo. Tapi kalau beli pembalut jangan di malam hari, ntar bisa diculik kampret. Ini kan memang menyerang kepada kampret. Oh nasibku saya tidak tahu apa-apa TPID. Ingat Pak Prabowo waktu itu dikasih pertanyaan oleh Jokowi soal TPID waktu di debat Capres. Ya, coba tanya atasan saya. Jadi ini kasar banget anak ini. Terus lanjut. Nah, selain itu dia punya ketertarikan terhadap bagian tubuh wanita. Sini, coba lihat susunya. Ini ada gambar di atas sebenarnya, yang gambar seksi, tapi nggak saya tampilkan. Next, lanjut. Nah ini, saya nggak usah baca lah ya. Lanjut, next. Nah, ini adalah untuk menjelaskan. Kalau tadi RKGBRN, saya menjelaskan apa itu akun Cilipari. Cilipari adalah akunnya Gibran. Karena ada ucapan selamat juga, congrats Gibbs, putra pertama Presiden Joko Widodo dikabarkan akan meresmi mantan putri Solo. Orang ngirimnya ke Cilipari. Berarti kita sudah dapat dua identitas, RKGBRN dan Cilipari. Lanjut, next. Nah, ini juga ada yang menyerang pemerintahnya Pak Jokowi, pemerintahan, tapi dia jawab, lu tuh yang, ya. Asuh, ya. Lanjut, next. Nah, ini jadi niat dia tuh sudah kelihatan. Tanggal tua, penake ngedit foto terus nge-share berita hoax neng Kaskus. Dia lupa dia ngetiknya itu di Cilipari. Jadi dia kadang-kadang lupa ngetiknya itu di Cilipari atau di Papa. Dia lagi ngetik di Cilipari. Tahu siapa pemilik Cilipari? Jelas kalau ini. Nggak usah ditanyain lagi. Kalau Kaskus kan ada yang ngelak, ya. Bahkan IG-nya itu jelas Markobar 1996. Itulah Instagramnya Martabak Kota Barat waktu itu. Lanjut, next. Nah, negeri kian hancur, akankah Prabowo Subianto tinggal diam? Nah, terus kemudian ada sang putra mahkota, Pangeran Gemulai Didit Edi Prasetyo. Dia nulis lah, katanya pacaran sama Velove. Jangan-jangan settingan biar nggak dikatain. Ya. Next, lanjut. Jadi teman-teman, ini banyak sekali kayak gini. Supaya nggak terlalu lama, next saja. Ya. Ini silahkan dibaca. Keponakan lu juga jago acting di ranjang. Ini bukan Didit, tapi satunya. Ya, gitu. Dalam kurung Dini. Lanjut, next. Pemerintah tunjangan anak-anak istri dihapus. Salah lu sendiri jadi PNS. Kasar. Kata-kata paling banyak kata itu. Ya. KONTOL itu tadi. Lanjut, next. Nyindir Wowo cerai sama istri pas pilpres mau rujuk tapi nggak jadi anaknya. Terus next. Ini semua fakta ya Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah yang sebagian sudah dihapus, tapi sudah sempat dikumpulkan oleh tadi BIN tadi, ya, Badan Intelijen Netizen tadi, ya. Nah ini sebenarnya nyaris. Kalau dia tambah sedikit, dia bisa kena pasal, ya. Mau lo pakai unta kayak junjungan lo ya. Tapi ini masih belum, ya masih agak tipis. Lanjut, next. Nah dia pun mengatakan Pak Prabowo itu apa? Ada di situ. Lanjut, next. Pak Habibur Rahman juga dihina. Orang ini mukanya jelek banget ya. Lanjut, next. Kasihan capres yang anaknya fashion designer. Lanjut, next. Cerita tentang tangan Pak Prabowo yang habis. Jadi Pak Prabowo itu habis pilpres, terus nunjukin tangannya. Apa komentar dia? Kasihan Omowo dalam materai, jadi nggak pernah nyelup lagi. Pikirannya tuh nyelup kemana gitu loh ya. Lanjut, next. Istri cerai, anak, terus mau lebaran sama siapa? Lanjut, next. Prabowo sebut 99 pas-pasan. Dia malah mengatakan tampangnya Pak Prabowo yang pas-pasan. Ya, lanjut, next. Mas Anies pastikan nakah massal, yang diserang Pak Prabowo lagi, Wowo suruh ikut nikah massal. Lanjut, next.
Kasihan loh, Wo. Terus lanjut. Ini pada ngomong, ini ya, apalagi itu artinya ya. Terus lanjut. SBY juga diserang. SBY itu orang terbaper sedunia. Ya. Jadi Pak SBY juga harus tahu, dia itu diserang juga oleh Bung Papa. Lanjut, next. Capres gak punya istri dan cawapres dengan banyak istri. Ya, waktu itu. Ya, lanjut, next. Nah, ini juga. Ini yang termasuk sering sekali diucapkan oleh dia. Jadi selain susu, dia nyerang ada 14 artis, termasuk salah satu yang paling sering adalah Syahrini. Lanjut, next. Nah, ini juga menarik. Ini juga bukti. Waktu itu disebut-sebut menyembunyikan anak pertamanya. Yang bilang Andi Arief. Tapi terus anak Fufu Fafa ini jawab, sini lonjing. Gua nggak ngumpet. Ayo. Fufu Fafa ini jawab, ada yang sebut anak Jokowi, Fufu Fafa yang jawab. Artinya apa? Ya udah jelas kan? Ya lanjut. Makin, ini Fadlizon diserang juga, Realcon Pak Prabowo menang, makin gendut aja tuh. Ya lanjut, next. Ini nyinggung lagi, Mat jago pidato di kandangnya di hadapan penuh, macan Asia mengeong, gitu. Lanjut, next. Ini rasis. Ada saudara kita di Papua, ya, di Indonesia Timur, maaf, Novela Gerindra diteror lewat Facebook, dia jawab, kasihan rumahnya dibakar sampai gosong untuk kulit. Jadi bukan hanya soal penghinaan, bukan hanya soal porno, rasis juga. Lanjut, next. Nah ini banyak banget ya, saya nggak perlu bacakan. Ini saya kumpulkan yang ada kata-kata itu semua, KONTOL itu banyak banget. Ya, terus lanjut. Ini soal susu. Banyak tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus banyak. Ini yang kasar banget, mati lu pengen mati juga banyak. Lanjut, next. Korupsi juga ada ya. Lanjut, next. Nah ini KONTOL terus nyerang partai PKS terus bodoh bangga ini. Nah ini susu lagi ya. Terus nah saya hampir masuk ke analisis. Lanjut, next. Ini lagi KONTOL lain ini dengan yang tadi. Jadi banyak banget kata-kata ini. Nah ini dia akses ke pornografi dan orang ini sudah tidak sadar lagi. Dia nulis di Fufafa, RedTube dan website semacamnya juga bisa diakses kemarin Jumat. Jadi sudah nggak kekontrol lagi orang ini kalau nulis. Ya, dia nulis RedTube dan website. Apa itu website yang kayak RedTube? Lanjut, next. Nah, dia juga masuk sebuah forum yang lebih porn daripada kasus, namanya Formspring. ID-nya di Formspring Raka Gunarli. Jadi Raka Gunarli, kita tahu siapa dia, ya. Kenapa pakai ID Raka Gunarli? Ya, ini nama gue beneran Raka. Jadi dia ngaku nama benernya dia itu ada Rakanya. Siapa yang punya nama Raka di tengah-tengahnya? Nah, itu. Lanjut, next. Dia juga masuk forum untuk porno untuk orang-orang Indonesia, namanya semprot.com. Nah itu. Masuk pakai akun Fufafa. Lanjut, next. Nah, teman-teman, ini agak kecil, tapi di sini kalau dilihat, inilah akses dia ke berbagai situs porno. Ada ke Spangbang, tapi yang ngetik adalah Cili Pari. Persoalannya tadi sudah diurai dengan sangat baik ya. Jadi saya nggak akan mengulang. Tadi sudah banyak sekali yang ditampilkan, semua bukti dan lain sebagainya. Dan saya setuju dengan Mas Dedi bahwa pasti Pak Prabowo bukan yang nggak tahu. Ya nggak mungkin lah. Kan semua aparat negara itu lapornya kepada presiden pada akhirnya. Dan sebelum itu pun kita semua paham bahwa tangan-tangan dan jaringannya Pak Prabowo juga sangat kuat pun sebelum jadi presiden. Jadi kalau dia nggak tahu ya nggak mungkin. Nah jadi pertanyaannya adalah kenapa sampai sekarang dan sampai pelantikan belum ada tindakan apapun dari kekuasaan itu sendiri. Nah, jadi Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin membahasnya pertama-tama dari aspek timeline dulu deh. Dari segi timeline, jangan lupa bahwa besok kita masih punya kerjaan politik yang namanya nyoblos pilkada.
Dan kita semua tahu pilkada ini juga luar biasa, nggak kaleng-kaleng ini semua, maksud saya pilkada serentak yang luar biasa banyak dan sangat kelihatan tuh antara yang didukung oleh kekuasaan, bahkan kalau saya hobinya sambil jogging tuh dengerin bocor alus ya, jadi saya denger bocor alus yang Sabtu kemarin tuh ada acara di mana ada yang ke Solo lah gitu berkonsultasi, dan kemudian setelah itu sampai sudah beredar ya surat, bayangkan sudah nggak malu-malu bahkan untuk mengeluarkan surat resmi pakai kopnya bukan gambar Garuda tapi nama, tapi kan artinya ada yang memang sedang betul-betul dipertaruhkan paling tidak sampai besok atau sampai semua kepala daerah selesai urusannya bahkan di Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa nanti ada sengketa pilkada kan segala macam. Nah jadi itu satu ya timeline pertama. Timeline 1B-nya adalah kalau kita melihat, kita selalu ngitung 100 hari. 100 harinya Ibu dan Bapak sekalian dan kawan-kawan, kita harus hitung dengan memperhitungkan pilkada. Tapi juga dengan memperhitungkan aspek-aspek lainnya untuk menjaga supaya ada kestabilan politik. Paling tidak di mata pemerintah yang sekarang. Kestabilan politik ini kelihatan sekali mau dijaga dengan rapi. Kita tahu sekarang ada kantor komunikasi presiden yang lebih rapi, dengan segala macam ininya ya, jajarannya kita semua tahu, banyak kawan-kawan kita juga di situ. Jadi ingin dijaga betul dan teman-teman dan Ibu Bapak ingat bahwa ada laporan juga bahwa ada permintaan misalnya kepada Komnas HAM, paling tidak itulah yang diberitakan oleh Tempo, meminta supaya kasusnya Cak Munir itu jangan diapa-apain dulu paling tidak sampai 100 hari. Jadi mau dijaga betul kestabilan politik dalam tanda kutip. Nah, jadi itu yang harus kita baca untuk menjawab pertanyaan, apakah nanti akan ada sesuatu setelah 100 hari? Itu satu ya pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya adalah sesuatu itu apa? Nah, jadi yang dipaparkan oleh Mas Roy tadi, sebenarnya saya mau bilang, kita jangan berharap sama pidana, Mas Lukas. Karena kalau pidana, kita nggak akan, kita mau pakai apa, pasal apa? Penghinaan presiden. Pembuktiannya luar biasa, Ibu Bapak ngomong-ngomong soal itu ya, saya tuh baca putusannya Bawaslu ketawa tuh yang apa tuh bikin video tuh katanya nggak bisa kena karena kalau dibuatnya videonya hari Minggu katanya gitu ya. Artinya presidennya lagi nggak jadi presiden. Saya bilang sama teman-teman saya, kalau gitu kita hina-hina aja yuk. Kasarnya gitu ya, kita hina-hina aja yuk pasal penghinaan presiden nggak bisa kena ke kita kalau hari Minggu. Karena hari Minggu dia bukan presiden. Maksudnya itu logikanya ngaco ya. Tentunya saya nggak menyuruh orang menghina presiden, tapi logika itu kan ngaco gitu. Jadi itu ya, Ibu dan Bapak. Saya agak melenceng dikit karena saya kesel lihat putusan itu. Nah, tapi begini. Tapi begini. Jadi, pasal pidana menurut saya akan sangat susah untuk kita masukkan. Pasal penghinaan presiden nanti kita harus berdebat di persoalan teknisnya. Tapi ada satu sebenarnya yang membutuhkan proses politik. Jadi dia hukum dan politik berkelindan, yaitu pasal pemakzulan. Pasal pemakzulan, Ibu dan Bapak, saya sebenarnya ada satu bahan lama yang tadi saya screenshot aja, nggak usah dibagi, nggak apa-apa. Saya bacakan aja ya pasalnya ya. Ada pasal 7B dalam konstitusi kita yang bilang bahwa, saya bacakan aja ya Ibu Bapak ya. Pasal 7B ini bilang bahwa 7A-nya dulu, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan. Presiden dan atau bukan hanya presiden, tapi juga wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR karena melakukan apa sajakah itu. Nah, ini yang menarik. Pasalnya bilang bahwa saya agak ini nih melihatnya nih, karena saya screenshot. Intinya adalah salah satu alasan untuk pemakzulan adalah perbuatan tercela. Perbuatan tercela. Jadi bukan hanya tindak pidana korupsi, kemudian kan ada pengkhianatan kepada negara,
tapi juga perbuatan tercela Ibu dan Bapak sekalian. Nah, perbuatan tercela ini kalau kita lihat modelnya di Amerika Serikat, ini yang namanya misdemeanor. Jadi yang kecil-kecil. Kenapa perbuatan tercela masuk? Logikanya adalah persis seperti hal-hal yang sekarang ini kita hadapi. Nggak perlu jadi koruptor, jangan sampai lah ya. Nggak perlu jadi pelaku kekerasan, tapi begitu dia sudah adabnya, tindak tanduknya, pikirannya sudah tidak lagi sesuai dengan syarat seorang presiden atau wakil presiden dan janji dan sumpah jabatannya, dia bisa kena pasal pemakzulan. Nah, jadi kalau saya sih menyarankan ke situ ketimbang pasal-pasal pidana. Karena kalau pasal pidana nanti kita akan ribet lagi dengan persoalan-persoalan teknisnya, terutama ini adalah pejabat negara. Ibu dan Bapak tahu kalau pejabat negara itu artinya juga secara pelaporannya misalnya ke polisi. Misalnya ke polisi ya, kalau pasal biasa penghinaan presiden atau undang-undang ITE dan lain sebagainya, kita kan mau lapor ke polisi. Biasanya kita pakai aja kasusnya Haris dan Fathia karena semua orang kayaknya tahu. Haris dan Fathia maupun Pak Luhut dua-duanya melapor ke polisi. Tapi mana yang diproses? Laporannya Pak Luhut lah. Jadi bisa diduga kalau kita melapor dengan undang-undang ITE atau undang-undang KUHP, kita nggak akan direken Ibu dan Bapak sekalian. Perlu saya ingatkan bahkan nih ya, Fufufafa bisa naik, itu kan juga sebenarnya melanggar undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sebenarnya. Nah, waktu itu ada kawan yang melapor. Ditindaklanjuti tidak? Ditindaklanjuti atau tidak? Oleh aparat negara? Tidak. Jadi, lebih baik kita berfokus pada aspek politik dari kasus perbuatan tercela ini. Dan sedikit saya kasih referensi buat contoh ya. Di Amerika Serikat, misdemeanor itu luas banget memang. Bill Gates, nah Ibu dan Bapak tahu Bill Gates, ingat ya Bill Gates ya. Kasusnya kan sebenarnya ini ya, kekerasan seksual, tindakan cabul ya kan. Monica Lewinsky, pasti masih ingat. Kok Bill Gates sih? Bill Clinton maksud saya, sama-sama Bill soalnya. Sorry. Maksud saya tentu saja Bill Clinton. Ada ya. Bill Clinton kasusnya adalah tindakan cabul dengan Monica Lewinsky. Tapi waktu dia diupayakan untuk dimakzulkan, tapi gagal ya Ibu dan Bapak. Yang dipersoalkan adalah kebohongannya kepada publik. Karena dia ngaku di hadapan publik bahwa saya tidak melakukan itu. Belakangan terbukti. Wah, jadi itu legal battle-nya luar biasa. Saya sendiri mengikuti karena itu menarik sekali. Karena dia pakai, ya mana kayaknya politisi sama ya. Kalau ada aspek hukum tuh belok-beloknya banyak sekali gitu. Nah, jadi waktu itu yang dia dipakai bukan tindakan cabulnya Bill Clinton itu sendiri terhadap atau kebalik Monica Lewinsky, tapi kebohongan dari Bill Clinton bahwa dia tidak pernah melakukan tindakan cabul itu. Nah, itu satu ya, Fufufafa. Yang kedua, PR dari Mas Lukas adalah bapaknya. Nah, kalau bapaknya saya kira sudah banyak ya, dan sekarang persoalannya gini, tentu saja kita tidak lagi bisa pakai pasal 7A itu, karena Jokowi bukan lagi presiden. Nah, tapi saya harus bilang, kalau dia sudah tidak lagi jadi presiden, maka sesungguhnya hukum pidana maupun perdata bisa berlaku terhadap seseorang siapapun dia. Ibu dan Bapak jangan pernah lupa bahwa Soeharto sebenarnya perdata dia satu kalah, Yayasan Super Semar. Satu kalah. Pidananya sebenarnya jalan tapi di stop waktu itu oleh Jaksa Agung. Nah, jadi ada kunci di situ Jaksa Agung. Tapi jangan lupa bagaimana kita bisa membongkar kelindahan ini, karena Jaksa Agung adalah anggota kabinet. Dipilihnya oleh presiden yang baru tentu saja. Nah, jadi mungkin barangkali sesuatu aspek politik yang nanti oleh para narasumber yang lain bisa digali lebih lanjut. Nah, sorry saya kelupaan. Untuk Fufufafa tadi tantangannya adalah prosedur. Karena tadi 7A ya alasannya perbuatan tercela. Prosedurnya adalah
DPR harus bersepakat dulu 8 fraksinya untuk bilang bahwa ini ada pelanggaran konstitusi. Itu aja udah menantang pasti. Nanti Bang Deddy saya kira harus mengulasnya ini. Sangat-sangat menantang pasti. Kalau DPR setuju, DPR harus mengirimkannya ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa secara hukum. Kalau terbukti, nah mungkin nanti Mas Roy bisa dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi akan ngirim balik ke DPR, kemudian DPR bikin sidang MPR, berarti DPR-nya sekarang plus DPD. 2/3 harus setuju untuk memakzulkan. Nah, jadi tantangan politiknya luar biasa besar, tapi saya taruh aja dulu di atas meja, nanti kita diskusikan. Karena menurut saya, barangkali ini juga sesuatu yang harus kita olah, bukan hanya politik formal, tapi masuk saya poin yang berikutnya, persoalan kita adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan baik oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya itu kita diamkan dalam konteks negara hukum. Masalahnya adalah Ibu dan Bapak, ini akan jadi presiden. Sekarang saja bahwa Soeharto belum pernah diadili secara pidana dijadikan referensi secara salah, seakan-akan presiden kebal hukum. Padahal tadi makanya saya ingatkan, sebenarnya udah mulai, cuma di stop secara politik. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita bahkan tidak memulainya, yang akan terjadi adalah bangsa ini akan selalu mengingat bahwa kekuasaan tidak bisa dicek. Dan ini bahaya buat kita ke depannya. Dan yang terakhir, tadi saya poin terakhir gini. Masalahnya adalah kalau Milan Kundera sering banget sudah dikutip ya, udah agak-agak ini ya, udah agak terlalu pasaran barangkali dikutip, tapi tetap relevan. Perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa. Nah, yang saya khawatirkan Ibu dan Bapak sekalian, secara hukum sulit, secara politik nampaknya makanan lebih menarik daripada omongan. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Untuk yang tertarik makanan nggak apa-apa. Tapi saya mau bilang, yang saya khawatirkan kalau hal ini tidak kita narasikan terus-menerus, ini akan tenggelam. Bukan hanya secara hukum, di media sosial sampai udah ada yang nyela-nyela, oh Fufu Fafa itu Roy Suryo gitu kan. Itu kecil-kecil Ibu dan Bapak, tapi nanti kita bisa tanya lagi sama Mas Roy, bagaimana peternakan buzzer itu jalan terus. Barangkali di sini juga ada. Nah, tapi saya nggak soal kalau pada kita, saya kira kita semua udah biasa dengan itu. Persoalannya adalah sebagai bangsa. Kalau adik-adik kita, anak-anak kita, cucu kita, sampai 10-20 tahun kemudian selalu percaya bahwa kekuasaan tidak bisa diawasi, tidak bisa kena akibat hukum dan politik, bangsa ini lama-lama tidak akan bisa punya negara hukum. Dan buat saya itu yang paling berbahaya. Aja ya. Terima kasih Mbak Bivitri.